Pemirsa selamat malam, hari ini giliran dari pihak Richard Eliezer yang mendatangkan saksi ahli yang sifatnya meringankan. Dalam persidangan ahli filsafat moral yang dihadirkan menyatakan Eliezer mengalami dilema moral yang menyebabkan dirinya sulit melawan perintah Verdi Sambo. Tapi psikolog klinis menilai Eliezer memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, 3 saksi ahli meringankan atau ada charge bagi terdakwa Richard Eliezer hari ini dihadirkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan terungkap, terdakwa Richard Eliezer mempunyai kejujuran yang tinggi. Pemeriksaan ahli yang hadir hari ini merupakan permintaan dari tim penasehat hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi. 3 ahli yang dihadirkan hari ini memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Richard Eliezer adalah ahli filsafat Frans Magnisuseno, ahli psikolog forensik Ereza Indragiri, dan psikolog Liza Marieli Japri. Pihak Richard Eliezer diberikan kesempatan untuk mendatangkan ahli setelah sebelumnya JPU yang mendatangkan saksi ahli. Pemirsa, saksi ahli Guru Besar Filsafat Moral Profesor Dr. Romo Magnisuseno menilai Eliezer sangat sulit melawan perintah atasannya Verdi Sambo karena tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai hal. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan, berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti, kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada.
Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Sementara itu, kesaksian saksi ahli lainnya di sidang terdakwa Richard Eliezer, yaitu ahli psikologi klinis, mengatakan hasil asesmen dan observasi terhadap Eliezer menunjukkan tingkat kejujuran terdakwa yang cukup tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga kalau ada yang namanya MMPI, Minnesota Multifacet Inventory, Personality Inventory, di mana dalam inventory alat tes tersebut memang kita akan mendetek level kebohongan, apakah bisa dipercaya, reliabilitasnya bagaimana, validitas hasil asesmen dia seperti apa, dan semua berada pada hasil yang baik. Dalam arti Richard berkata dengan jujur, hasil-hasil asesmennya dia bisa dipertanggungjawabkan, kemudian itu dari satu sisi. Nah, kalau psikolog klinis itu tidak hanya dari asesmen, tapi juga kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara majelis hakim. Jadi anamnesa itu ada yang auto langsung dengan individunya, dalam hal ini adalah Richard, ada juga dengan alo anamnesa yaitu dengan orang tuanya tentunya. Dari hasil wawancara tersebut, dari observasi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa ada tingkat kejujuran yang cukup tinggi. Dalam arti ceritanya runut, kemudian gestur tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gestur yang sedang berbohong atau tidak benar, mana gestur yang mengatakan kejujuran. Kemudian setelah itu kita cross check dengan pihak orang tua, walaupun di waktu dan tempat yang berbeda, tapi dua-duanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Ya pemirsa, dalam persidangan hari ini pihak Richard Eliezer melakukan counter attack dengan mendatangkan saksi ahli yang meringankan. Ada yang menarik ketika pihak Eliezer mendatangkan seorang ahli filsafat moral yang menyatakan bahwa Eliezer mengalami dilema moral saat melakukan perintah dari sang atasan Ferdi Sambo. Ia menyebut seseorang yang berada dalam situasi dilema sejatinya tahu bahwa menembak orang sampai mati bukanlah hal yang kecil atau sepele. Dan mampukah kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak Eliezer ini bisa menyentuh hakim atau hati dari para hakim dan juga mempengaruhi putusan vonis terhadap Richard Eliezer sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan Roni Talapesi selaku kuasa hukum Richard Eliezer, kemudian Rasa Mala Aritonang selaku kuasa hukum dari Ferdi Sambo, Muzakir selaku pakar hukum pidana UII, dan Joyce Manurung selaku ahli psikologi. Selamat malam Bapak-bapak. Mbak Joyce. Selamat malam. Selamat malam. Karena perempuannya sendiri Mbak Joyce saya sapa terpisah dari bapak-bapak ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai dialognya pada hari ini, bapak-bapak dan juga Mbak Joyce, saya mau kasih disclaimer kalau ada pernyataan dari masing-masing narasumber yang ingin langsung ditanggapi, monggo langsung saja, tidak usah menunggu kode atau dari saya sendiri pribadi ya. Baik, saya mulai. Saya mau ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, dengan adanya 3 saksi ahli yang dihadirkan hari ini dari kuasa hukum. Oke, Bang Roni. Baik, saya akan masih tunggu Bang Roni Talapesi kembali bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Kalau begitu saya akan beralih ke Bang Rasa Mala. Mungkin dari kuasa hukum, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ada tanggapan tersendiri terhadap kesaksian yang disampaikan oleh para saksi ahli, terutama kalau kita melihat bagaimana atau mendengarkan keterangan dari Frans Magdisuseno yang mengatakan Eliezer mengalami dilema moral takut sama klien Anda Ferdi Sambo. Ya, saya pikir itu kan pendapat dari ahli Romo Magnis ya, itu sah-sah saja. Dan memang secara logis kan memang Eliezer kan diminta oleh Pak Ferdi Sambo. Tapi yang perlu dikutip juga pernyataan dari Pak Romo Magnis adalah bahwa itu hanya mengurangi kebersalahan, tetapi tidak mungkin membebaskan dari tanggung jawab hukum sama sekali. Jadi bagaimanapun Eliezer sebagai, apalagi dakwaannya 55 ayat 1 ke 1 itu bersama-sama, dan dalam konteks kausalitas pada peristiwa pidana tersebut Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Joshua, sehingga memang tidak mungkin dia tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi meringankan tapi tidak melepaskan secara personality juga perlu dipahami bahwa Eliezer 24 tahun, orang dewasa, cakap, punya kemampuan berpikir yang baik, dan dia cakap secara hukum, dia dinilai cakap secara hukum. Sehingga dalam perspektif hukum pidana, mereka yang cakap secara hukum itu dianggap mampu mengambil keputusan dengan baik, di mana dalam keadaan masyarakat, dalam kacamata masyarakat pada situasi semacam itu harusnya ada pilihan-pilihan lain
yang bisa dilakukan sebagai individu ya, individu yang bagaimanapun tetap punya kehendak bebas. Karena ada jangka waktu 1 jam 23 menit sejak diminta sampai dengan terjadi peristiwa tersebut. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya kemarin sebenarnya kita konfirmasikan kenapa misalnya tidak melarikan diri, minta bantuan, minta pertolongan, menceritakan kepada orang lain, melakukan sesuatu hal paling tidak yang bisa ada satu upaya konkret yang memang untuk mencoba menghilangkan tindakan tersebut, menggeser tindakan tersebut gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Richard. Jangan lupa juga bahwa kalaupun Romo Magnis menyampaikan dia ada tekanan yang sedemikian besar tidak mungkin menolak, persoalannya pada sebelum Richard diminta oleh Pak FS sudah minta terlebih dahulu kepada Ricky dan Ricky bisa menolak gitu. Dalam posisi yang sama-sama ajudan dan Ricky bisa menolak. Dan dalam kacamata hukum sebenarnya logikanya Ricky harusnya itu lebih ringan lagi daripada Richard. Karena dia menolak ketika diminta melakukan tindakan tersebut oleh Pak FS. Artinya justru Ricky harusnya itu lebih kualitas perbuatan, kontribusi jauh lebih kecil lagi daripada Richard yang menjadi pertimbangan majelis hakim ya langsung dalam menentukan vonis terhadap Ricky Rizal dan juga Eliezer Betul. selanjutnya Bang Rasamala. Nah, kalau Mbak Joy sendiri, kalau dari kacamata psikologi, ketika melihat tadi kalau kata Bang Rasamala, Richard Eliezer berada di usia 24 tahun, walaupun memang posisinya dalam hierarki para ajudan Sambo paling muda, paling bawah seperti itu, paling junior. Apakah ini bisa dijadikan katakanlah alasan pemaaf, alasan yang bisa memperingan posisinya dalam persidangan ini sebagai terdakwa? Ya, kalau dari kacamata psikologi saya pikir masalah keringanan hukuman tidak berkaitan langsung ya dengan aspek psikologis gitu. Dalam konteks ini yang lebih ditekankan adalah sejauh mana pola perilaku yang dimunculkan oleh yang bersangkutan itu berdampak pada sebuah peristiwa. Nah, ini yang diukur dalam psikologi sebenarnya. Mengapa dia melakukan keputusan untuk menembak, mengapa dia mau patuh pada sebuah perintah, dan mengapa dia tidak menolak sesaat ketika dia diminta menembak. Nah, itu yang bisa diukur, Mbak. Apakah itu nanti masuk ringan atau tidak, itu mungkin lembaga peradilan yang punya ranah untuk menentukan. Tapi kalau dari kacamata psikologi, apalagi yang sudah disampaikan dalam persidangan oleh saksi ahli tersebut, mengatakan Richard tidak kuasa, tidak berani menolak perintah Sambo. Tapi di sini di lain sisi ada ajudan Sambo yang berani untuk menolak, tidak melakukannya. Ya, sikap asertif itu adalah suatu sikap yang menunjukkan keberanian menyatakan pendapat, termasuk menyatakan penolakan. Nah, yang jadi persoalan tidak semua orang memiliki sisi asertivitas yang tinggi. Jadi orang-orang yang cenderung rendah asertivitasnya, kita sebut kecenderungan submisif. Jadi dia akan lebih mengalah, kemudian dia lebih mengikuti apa yang terjadi di sekitarnya, atau menjadi followers gitu ya. Atau dia lebih menerima keadaan dan sebagainya. Mengapa? Banyak faktor yang membuat hal ini. Pertama, karakteristik pribadinya sendiri. Atau memang tidak terampil dalam mengolah situasi sehingga dia tidak tahu caranya bagaimana menolak, mengatakan tidak nggak setuju, nah, gitu. Jadi ini juga banyak faktornya terhadap yang bersangkutan. Baik. Oke, Bang Roni tampaknya sudah kembali bergabung bersama kita semuanya malam hari ini. Saya mau ke Bang Roni deh. Sebelum tadi saya ingin ada poin menarik yang disampaikan oleh Mbak Joyce, Bang Roni, terkait dengan kondisi psikologis dari para terdakwa ketika di satu sisi Richard Eliezer tidak berani menolak perintah dari Verdi Sambo, sementara Ricky Rizal berani. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan spektrum psikologis tersebut, saya mau tanya dari pihak Anda sendiri, ketika menghadirkan ahli filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis, ini pertimbangannya apa, Bang Roni? Mbak Fani, Profesor Frans Magnis Suseno merupakan tokoh bangsa, budayawan, kemudian akademisi yang kita tahu bahwa publik mengenal ya, kredibilitas dari seorang Romo Magnis. Tentu. Nah, dalam kaitan kami mau menyusun pembelaan kami, ini ada keterkaitan terkait dengan filsafat ya, yang kami coba sampaikan terkait dengan konflik moral yang dihadapi oleh seorang Richard Eliezer. Kemudian diperkuat juga dengan keterangan dari ahli psikologi dari klinik, kemudian diperkuat juga dari psikolog forensik. Ahli yang dihadirkan hari ini mereka dihadirkan berdasarkan kemanusiaan.
Jadi ini ada panggilan hati yang mereka kemudian ikut membantu proses ini, tetapi tidak mengganggu keilmuan mereka. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena hasil dari asesmen dari psikolog Mbak Lisa itu diserahkan kepada pihak lain untuk memeriksa. Jadi sangat independen. Kemudian yang kami hadirkan Romo Magnis ini bicara terkait dengan relasi kuasa, kemudian kami terkait juga dengan kemudian dilema moral, karena yang terjadi adalah seorang Richard Eliezer berhadapan dengan seorang bintang 2 yang pada saat itu merupakan atasannya. Walaupun di dalam perintah tersebut adalah perintah yang salah, yang disampaikan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk Richard Eliezer menolak. Nah, hal-hal ini yang kita sampaikan di persidangan, yang terungkap di persidangan, dan ini akan menjadi suatu pembelaan kami, nanti akan kami tuangkan di dalam pledoi. Nanti juga pun Rabu kami kan akan menghadirkan ahli juga ya, pidana, tentunya ini akan menjadi satu konstruksi hukum terkait fokus pembelaan kami. Seperti itu Mbak Fani. Oke, alasannya kenapa Richard tidak bisa menolak sementara Ricky Rizal menolak, itu karena senioritas atau seperti apa mungkin dari cerita Richard Eliezer sendiri kepada Bang Roni? Pertama, kami juga kan meragukan keterangan Ricky Rizal. Apakah komunikasi percakapan itu adalah yang sebenarnya? Yang pertama. Yang kedua, yang kami melihat bahwa Ricky Rizal itu bukan perintah, tetapi kalau di BAP saya baca itu adalah menawarkan gitu. Kamu berani tidak? Nah, itu yang kami melihat ya. Jadi ini ada perbedaan Bapak. Itu yang kalau seperti yang Mbak Fani menyampaikan dengan latar belakang, ini juga pun sudah terungkap di persidangan. Di mana latar belakang seorang Richard Eliezer berangkat dari seorang Brimob, kemudian Ricky Rizal dari Polantas. Ini perbedaannya ya. Kalau yang satunya pengabdian masyarakat, yang satunya memang posisinya dia sebagai pasukan. Ini perbedaannya di sini. Tetapi nanti kita lihat nanti di dalam pembelaan kami, tentunya kami sedang menyusun konstruksi hukum terkait dengan pembelaan Richard Eliezer. Baik. Saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, kalau untuk awak media memang bagaimana komposisi saksi ahli yang dihadirkan hari ini cukup membuat surprise karena katakanlah ahli filsafat bukan merupakan line up yang biasanya kita saksikan gitu dalam sebuah persidangan tindak pidana. Kalau dari kacamata Anda sendiri bagaimana Prof? Melihat seperti apa komposisi dari para saksi ahli, kemudian juga katakanlah menakar kesaksian dari ahli filsafat itu sendiri, Romo Magnis? Ya, kalau saya melihatnya begini, ini kan tahapan, berarti kalau sudah tahapan dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan ahli, itu artinya tahapan utama sudah selesai. Artinya selesai dalam arti kata bahwa tahapan pembuktian tindak pidananya sudah selesai. Bahwa bisa disimpulkan bahwa dengan adanya keterangan saksi sebagaimana yang disampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa untuk unsur pokok tindak pidana sudah selesai. Dengan menunjukkan bahwa dia menghadirkan seorang Romo Magnis misalnya begitu dari ahli filsafat, sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan proses terjadinya pembunuhan. Artinya dia lebih pada segmen apakah bisa dipertimbangkan keterangan ahli itu untuk bisa membantu meringankan dari tuntutan dari jaksa begitu. Jadi fokusnya pada personalnya terdakwa itu sendiri ya Prof? Benar, visinya itu. Kalau lihat dari terdakwa atau penasihat hukumnya sudah melihatnya bahwa ini sudah selesai dan ini sudah mungkin. Kalau dari sisi saya, dari aspek hukum pidana, berarti sekarang carilah argumen yang paling meringankan bagi terdakwa apapun ya. Jadi apakah relevan filosofisnya? Semuanya relevan sejauh dia adalah memberi keterangan yang diajukan oleh pihak terdakwa yang menguntungkan bagi terdakwa begitu. Urusan nanti tadi Romo Magnis sudah memberi keterangannya, saya kira fair juga bahwa meskipun dia tidak bisa menghindari kesalahan, tapi tanggung jawabnya itu bisa diperingan. Kata-kata itu menunjukkan bahwa memang dapat dijadikan pertimbangan meringankan dalam konteks ini terdakwa. Demikian. Baik. Nah, kalau saksi yang meringankan atau ada charge ini sendiri sebenarnya posisinya bagaimana ya Prof di mata majelis hakim kalau dalam konteks KUHAP ini? Tapi tahan dulu mungkin jawabannya Prof Muzakir, kemudian juga Bang Roni, Bang Rasamala dan juga Mbak Joyce. Kita akan gali di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami pemirsa. MNC News Prime akan kembali sesaat lagi.